Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di video penting-penting tidak penting, yang dimana mungkin beberapa kalian akan ngerasa, apa sih bang videonya tidak penting? Aku udah tahu, tapi ada beberapa orang yang memang butuh tentang info ini ya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas mengenai casing, lebih tepatnya tentang pemilihan casing. Bang, casing yang cocok buat aku gimana ya? Bang, rumah aku begini. Bang, casing ini bagus gak? Casing ini worth it gak? Casing ini airflow-nya oke gak? Ini bagus gak? Bla 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 bla. Ya, pokoknya banyak sekali pertimbangannya, teman-teman ya. Oke, kita lihat ke casing dulu ya. Gue sampai saat ini ngepatok ada dua kategori lah ya. Casing yang modelan standar ya, seperti ini teman-teman ya, atau seperti ini, yang dimana bentuknya seperti casing pada umumnya aja teman-teman ya. Ya teman-teman udah paham lah. Sama ada casing akuarium. Akuarium tuh yang begini, yang model begini ya, yang dimana ini lebih tertutup teman-teman. Oke. Nah yang sering jadi pertanyaan adalah, bang, gua pengennya casingnya estetik bang, kayak akuarium kayak gini, tapi airflow-nya aman gak ya? Soalnya casing yang begini airflow-nya oke sih bang, tapi standar banget bentukannya. Gue pengennya yang mewah bang, yang begini-begini gitu. Atau kayak, bang, gue pengen casing yang butuh sirkulasi oke, yang kayak gini nih, yang bolong-bolong semua, ini udah bagus gak ya? Tapi ada begini-begini-gininya guys ya. Gimana ya bang ya? Gini-gini-gininya gitu. Oke, intinya kurang lebih casing gue matoknya kayak gitu ya. Ada yang modelan standar, ada yang modelan akuarium ya. Tapi sebenarnya banyak banget tipe casing. Tiap brand kadang ngeluarin banyak macam-macamnya ya. Oke, yang menjadi patokan menurut gue bagus atau tidaknya casing sebenarnya adalah lingkungan kalian teman-teman. Karena kalau kalian lihat ya, casing-casing yang dijual di pasaran sekarang menurut gue sih udah oke-oke aja. Gue nggak bohong ya. Dari model kayak gini nih ya, 400 ribuan gitu, ya itu udah oke. Cuman memang gue masih bisa bilang kalau casing itu ada harga ada rupa teman-teman. Semakin mahal ya build quality semakin mantap gitu. Tapi kalau ngomongin build quality teman-teman ya, ini kan casing teman-teman. Mau casing lu murah yang kayak kaleng gitu, ataupun yang harganya sampai berapa juta gitu ya. Anggaplah casing apa nih yang height kayak gini, atau ini 7 juta atau 9 juta ya, atau corset kayak gini 5 juta kayak gitu teman-teman ya. Casing tuh ya udah guys, casing dia akan diem entah lu naruh di kolong meja atau di atas meja. Jadi kalau menurut gue lu ngebahas sampai ngedebatin build quality, ya boleh aja sih, cuma buat apa gitu. Ini kan casing kagak kita gebuk, kagak kita lempar-lempar gitu guys. Jadi setelah kita rakit dia akan diam di situ gitu loh ya. Jadi ketika kalian misalkan beli casing harganya 400 ribuan kayak begini, atau yang 2 juta, 3 juta, menurut gue sih ya udah sih itu fine-fine aja ya. Jadi gue sama sekali tidak mempermasalahkan build quality. I don't fucking care teman-teman ya. Mau dia bahannya ini, bahannya itu, karena casing ya udah ya. Terus beberapa suka ada kayak ini, bang, gue rakit nih bang ya pakai casing ini, kok tombol powernya error ya bang ya, gue pencet kagak bisa nyala, jadi gue harus tukar pakai reset. Atau kayak, bang, gue nyolokin USB-nya nggak bisa, padahal USB-nya udah ke Mobo, audionya udah colokin Mobo tapi nggak bisa. Nih ya teman-teman ya, colok-colokan yang ada di casing itu gacak banget teman-teman, jujur gacak banget. Tapi ada alternatifnya. Kalaupun misalkan yang di casing entah misalkan USB 3, USB 2 atau audio bermasalah, kan masih ada di motherboard ya. Kalaupun misalkan tombol power bermasalah, bisa ditukar sama reset. Cuman memang nyalainnya jadi pakai reset gitu, kocak. Kalaupun misalkan ya lu nggak mau pakai reset gitu ya, ada beberapa yang jual switch on off PC di marketplace. Nah yang kayak begini nih, ini bisa dibeli terpisah. Jadi menurut gue ini nggak jadi masalah ya. Bahkan ada beberapa casing yang on off-nya itu bisa diganti gitu. Kalian bisa beli terpisah kayak begini ya, buat HDD reset power dan kawan-kawannya. Murah guys, 8.000 ya, mahal di ongkir paling ya. Oke, lalu faktor selanjutnya adalah lingkungan kalian teman-teman ya. Jadi kayak misalkan nih, kalian tinggal di perkotaan yang dimana di kotanya tuh
kalian rumahnya itu banyak debunya, saking lalu lintasnya gini, debunya banyak. Anggaplah lu tinggal di sini nih, di ruko martabak air mancur gitu misalkan nih. Ruangan lu ada di atas atau kamar lu ada di atas. Dengan lalu lintas kayak begini, nah rumah lu tuh banyak debu. Jadi setiap hari lu harus nyapu. Kalau seminggu aja lu nggak nyapu, debu itu akan numpuk gitu. Lalu misalkan ditambah lu tidak ada AC di ruangan, cuma ada kipas angin gitu misalkan. Udah mah panas, banyak debu, lalu tidak ada AC gitu. Dengan posisi kayak gitu teman-teman ya, mau casing lu yang airflow, mau casing lu akuarium, semua akan ada plus minusnya ya. Oke, anggaplah kalian membeli casing yang airflow-nya bagus gitu. Anggaplah lu beli yang ini. Karena gue selalu percaya guys, yang bolong-bolongnya lebih banyak, airflow-nya akan lebih bagus. Tapi tergantung dari banyaknya fan yang ada di dalam casing ya. Oh iya, kalau misalkan kalian beli casing, misalkan fan-nya maksimalnya 5, pasang 5, 6, pasang 6, 3, pasang 3, 9, pasang 9. Pasang semaksimal-maksimalnya untuk sirkulasi ya teman-teman ya. Anggaplah kalian rumahnya di kondisi yang tadi gitu teman-teman, seperti ini. Udah mah debunya banyak, panas, tidak ada AC. Kalian pakai casing kayak gini, plusnya mungkin suhunya akan lebih adem ya, karena sirkulasinya bagus. Tapi minusnya adalah debunya banyak. Lu bisa seminggu sekali untuk ngebersihin PC ya. Itu kalau lu rajin. Kalau lu tidak rajin ngebersihin PC dengan lingkungan lu seperti ini, ya sudah, debu akan menumpuk banyak. Dengan banyaknya debu, nanti PC-nya akan anget-anget juga ending-endingnya teman-teman ya. Oke, lalu akhirnya lu berpikir, ah ya udah deh bang, gua gak mau yang sirkulasi begini biar tidak berdebu. Aku mau pakai casing akuarium aja seperti ini bang ya. Nah, akuarium seperti ini, kalau ngomongin sirkulasi, sebenarnya semakin banyak fan-nya menurut gue semakin aman-aman aja ya. Tapi memang ada beberapa karena tertutup gini jadi kasarnya jadi pengap gitu mungkin teman-teman. Kalau misalkan pakai casing seperti ini teman-teman, debunya mungkin lebih sedikit daripada casing yang ini ya. Debunya lebih sedikit karena ini kan bolong-bolong ya, debu makin banyak masuknya. Yang ini paling untuk debu masuknya lewat bawah atau samping teman-teman. Debunya akan lebih sedikit. Tapi suhunya hangat gitu. Jadi plus minus guys. Kalau pakai yang ini suhunya mendingan tapi debunya banyak banget. Yang ini debunya dikit tapi suhunya mendingan, tinggal kalian pilih ya. Ini untuk posisi rumah seperti ini. Kenapa gue bisa bilang gini? Karena gue tinggal di perumahan teman-teman. Waktu itu pada saat tinggal sama orang tua, depan rumah gue itu adalah jalan utama komplek ya. Kamar gue paling ujung guys. Logikanya debu itu sedikit harusnya masuk situ, tapi ternyata tidak, banyak guys. Itu tidak seramai ini ya. Kayak jalan perumahan biasa gitu. Cuman memang setiap hari ada yang lalu-lalang kayak gitu. Itu debunya ada baik. Jadi gue tuh sebulan sekali ngebersihin PC gitu. Kalau misalkan pakai ngincer yang airflow-nya biar PC gue dingin gitu. Dan itu akan sangat mager untuk kalian yang memang nggak suka bongkar-bongkar dan bersih-bersih. Tapi kalau misalkan kalian rajin bersih-bersih, pakai casing kayak gini ya tidak masalah guys, tinggal bersihin. Itu kalian suka, itu kalian hobi ya. Lalu misalkan nih, itu kondisi yang pertama ya. Lalu misalkan teman-teman kalian tinggalnya di perumahan atau di desa atau di pegunungan yang jalannya tuh bisa dibilang sepi kayak gini. Masih ada lalu lintas tapi sepi gitu. Terus suasananya adem, dingin, lalu ditambah ruangan kalian ada AC, kalian gak nyapu seminggu aja gak ada debu, masih aman-aman aja. Kalau kondisi rumah kalian seperti ini atau ruangan yang kalian pakai seperti ini, kalian mau pakai casing begini atau casing apapun, menurut gue lo akan tetap tenang-tenang aja teman-teman. Karena pakai casing kayak gini sirkulasinya adem, debunya sedikit atau mungkin bisa jarang ya. Pakai kayak gini ya, debunya juga nggak ada, sirkulasinya aman karena ada AC gitu. Jadi faktor lingkungan, faktor ruangan itu akan sangat berpengaruh terhadap casing kalian. Jadi kalau kaliannya bagus atau enggak, itu selera guys.
Kalau ngomongin desainnya, kalau ngomongin desainnya aku suka yang ini, aku suka yang itu selera. Jadi pilihlah casing sesuai yang kalian suka, karena endingnya kan akan ditaruh di atas meja. Kalau taruh di atas meja gitu, kayak gue naruh PC di atas meja biar gue tuh ngeliat, oh ini loh hasil kerja keras gue gitu. Lu taruh di sini ya, tapi lu harus lihat juga kondisi rumahnya. Kalau misalkan berdebu dan panas dan tidak ada AC, ya udah. Kalau pakai yang begini, lo harus siap rada hangat, dimaksimalinnya pakai water cooling buat pendinginannya mungkin biar lebih stabil dinginnya. Kalau pakai kayak gini, ya lo harus rajin bersihin ya. Tapi kalau misalkan ruangannya udah AC kayak gue nih, gue udah pindah ke sini teman-teman. Ini mah masih satu perumahan, masih satu komplek, tapi jarang lalu lintas dan udah ada AC juga di sini. Dan gue nyapu aja bisa seminggu sekali karena debunya sedikit gitu. Jadi gue pakai casing yang model tertutup terbuka, ya gue fine aja, nggak ada masalah, aman aja ya. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Untuk pemilihan casing lo harus lihat kondisi dari tempat kalian naruh PC. Kalau lo suka casingnya ini atau itu, pilih aja sesuai selera. Kalau ngomongin build quality, ada harga ada rupa, tapi menurut gue itu nggak terlalu penting ya kalau build quality, karena yang murah juga tetap masih bisa berdiri kokoh gitu. Yang harga 300-an juga masih ada kok. Bahkan gue pakai casing yang 200 ribuan aja, yang buat mini TX juga itu masih aman, kokoh aja ya. Dan kalau ngomongin sirkulasi, silahkan penuhin aja, tapi balik lagi semua tergantung dari lokasi kalian ya. Oke, segitu aja dari gua. Kalau misalnya kalian ada mau nambah-nambah, boleh di komen ya. Kalau nggak setuju atau mau nge-counter juga nggak apa-apa, kita diskusin sama-sama aja di komen ya. Soalnya pendapat gua, sepengalaman gua selama gua main di rakit PC kayak gini, ya kayak gitu guys. Di rumah orang tua, karena pinggir jalan, tidak ada AC di kamar gua, lalu berdebu, cuma ada kipas angin, ya udah, gua harus siap dengan nyapu dan bersihin PC. Tapi ketika gua pindah ke sini, yang dimana udah ada AC, jarang lalu lintas, jarang ada debunya dikit banget ya. Jadi gua lebih tenang gitu. Itu sangat berpengaruh guys. Oke, bye bye.